Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku, Rafael Purba, di vlogku, di channelku, Rafael JS Purba. Udah lama ya, baru bikin video sekarang lagi. Udah ada sekitar 1 bulan ya. Ya memang karena banyak keterbatasan sih, karena banyak yang harus dikerjakan, banyak yang harus dipersiapkan. Karena memang dengan ya sama-sama kita tahu pandemi virus corona yang sudah melanda Indonesia, jadi ya banyak hal yang harus ya diperhatikan lah gitu. Belum lagi karena kebijakan dari pemerintah kita yang mengharuskan kita atau mewajibkan kita untuk yang nggak begitu banyak kepentingan di luar, untuk stay at home dulu atau bekerja dari rumah atau berkegiatan dari rumah dahulu. Namun nggak sedikit juga memang yang harus tetap bekerja di luar gitu, seperti tenaga medis yang merupakan garda terdepan untuk memerangi kasus corona ini, dan juga orang-orang yang memastikan kebutuhan orang-orang lain bisa terpenuhi, seperti orang-orang logistik, kemudian distributor dan lain sebagainya, PLN, dan banyak hal lainnya yang memastikan bahwa keberlangsungan hidup rakyat juga masih harus terjalin gitu, harus terjaga atau berjalan gitu. Nah, tapi kali ini aku nggak mau membahas tentang itu. Kali ini aku mau membahas tentang beberapa hal yang mungkin berguna, beberapa hal yang mungkin bisa dipraktekkan di rumah, atau beberapa hal yang mungkin bisa dikerjakan untuk mengurangi kebosanan lah ya, atau mungkin membuat kita tetap produktif atau tetap masih tetap mungkin menghasilkan uang kali ya, atau mungkin memaksimalkan potensi kita yang dulu mungkin udah lama terlupakan, atau mungkin karena kesibukan nggak pernah dikerjakan lagi, atau mungkin karena kesibukan nggak pernah diterjamah lagi gitu. Jadi mungkin kita ambil sisi positifnya aja, dengan adanya waktu yang melimpah lah ya di rumah, terus kita bisa tetap produktif, kita bisa tetap menghasilkan karya-karya gitu. Nah, tadi aku udah coba riset sih, udah coba cari-cari kira-kira apa-apa aja sih yang bisa kita kerjakan dari rumah, apa-apa aja sih yang bisa kita coba untuk mengurangi stres aja lah dulu, bukan untuk menghasilkan duit, itu masih jauh, tapi lebih ke mengurangi stres, mengurangi kebosanan, membuat hari-hari tetap produktif gitu. Nah, beberapa hal yang udah aku coba riset, udah aku coba cari-cari adalah sebagai berikut. Pertama, di masa-masa sekarang ini kan ya memang internet udah kencang ya, fasilitas udah banyak, kita bisa nonton movie atau nonton film drama juga boleh, nonton film Eropa, atau mungkin nonton film-film barat, nonton film-film lokal juga di Indonesia banyak yang bagus-bagus, yang mungkin waktu di zaman-zaman sibuk, atau mungkin di zaman-zaman bekerja, di masa-masa bekerja di kantoran atau di mana nggak sempat gitu untuk nonton film-film lokal, film barat, atau film drama Korea dan lain sebagainya. Dan banyak banget film-film yang bagus gitu loh, yang mungkin nggak cuma memberikan kesan hiburan bagi kita, tapi memberikan pelajaran juga, sehingga nanti begitu kita udah selesai pandemi ini, udah selesai memerangi virus corona ini, dan dapat beraktivitas kembali di luar, kita bisa langsung mengaplikasikannya, atau mungkin mendapatkan ide atau semacam insight gitu ya. Oh, ternyata kayak gini lebih efisien, kayak gini lebih efektif, kira-kira kayak gitu. Jadi rekomendasi film banyak ya di luar sana, bisa tinggal Google aja. Tapi yang udah aku coba tonton itu dari drama itu yang bagus banget menurutku adalah salah satunya adalah Itaewon Class ya namanya, Itaewon Class dari film Korea. Nanti bisa nge-search. Nah itu wah bagus banget, karena memang relate ya dengan apa yang sering aku coba jalankan gitu, dan langsung wah ternyata kayak gini lebih bagus ya, lebih efektif gitu. Jadi bisa memberikan insight atau ide atau sesuatu yang belum aku tahu sebelumnya, dan sekarang jadi tahu gitu. Nah, dan aku coba catat gitu apa-apa yang bisa diambil dari film itu, dan mungkin di luar sana banyak banget film lainnya, jadi tinggal search aja. Jadi yang pertama itu adalah nonton movie yang sekadar hiburan aja tuh nggak apa-apa sebenarnya. Jadi bisa selain mengurangi stres, selain mengurangi pikiran, bisa memberikan fun gitu,
kesenangan tersendiri, dan di samping itu tambahannya bisa memberikan ilmu. Yang kedua yaitu bisa membaca buku. Nah, sejauh ini kan mungkin ya kayak aku lah salah satu contohnya ya. Jadi sejauh ini membaca buku kadang terbengkalai, nggak sesuai dengan target jumlah buku yang harus dibaca atau diselesaikan gitu. Nah, dengan adanya waktu yang tersedia ini, sisi positifnya, nah kita bisa dengan leluasa untuk membaca buku yang kita inginkan, atau mungkin buku yang dulu udah pernah dibeli tapi nggak terbaca gitu, nggak sempat untuk dibaca, atau bisa beli buku online ya kan, atau ya banyak hal lah. Jadi bisa memanfaatkan waktu ini untuk membaca buku, bisa buku novel atau mungkin komik yang memberikan kesan menyenangkan lah, mengurangi stres, mengurangi pikiran kita untuk melihat berita yang kadang membuat kita masih tertekan gitu. Jadi membaca buku finansial mungkin, atau membaca buku yang memberikan ilmu-ilmu baru, yang memberikan sesuatu yang baru bagi kita gitu. Jadi bisa dihabiskan, bisa membaca buku-buku editing, atau mungkin membaca buku-buku ilmu-ilmu yang dulu wah menarik nih, tapi sekarang udah berdebu bukunya gitu, jadi nggak pernah terjamah atau mungkin terabaikan gitu, bisa baca buku. Nah, yang ketiga adalah di masa-masa waktu sekarang ini kita bisa leluasa belajar dari sekolah online yang free, itu kan banyak tuh. Yang kedua, sekolah atau kelas online ya maksudnya. Yang kedua, dari YouTube. Wah, banyak banget yang hal-hal yang bisa harusnya kita manfaatkan gitu. Jadi bisa lebih produktif lagi, mengurangi stres. Jadi kita nggak rugi amat gitu. Jadi masih tetap dapat investasi leher ke atas namanya ya, atau mungkin investasi ke kepala atau ke ilmu kita gitu, ke skill kita, upgrade skill lah istilahnya gitu. Jadi bisa dari YouTube, bisa dari kelas online, bisa dari media sosial, mungkin ada banyak. Jadi tinggal search aja sebenarnya. Kalau misalnya aku kemarin tuh belajar tentang saham, belajar tentang bisnis, terus yang selanjutnya belajar tentang editing, belajar tentang animasi gitu. Jadi masih dasar banget, masih coba ulik-ulik gitu, masih coba belajar gitu ya. Itu yang tadi, yang ketiga. Terus yang keempat, bisa memanfaatkan waktu ini untuk menulis gitu. Jadi dulu mungkin ada yang punya potensi untuk menulis, ada yang punya potensi untuk atau nggak usah lah potensi, ada yang ingin lah, yang suka lah untuk menulis, bisa memulai menulis di waktu sekarang ini gitu. Karena memang ada banyak ide-ide liar di kepala kita, karena memang dalam tanda kutip tubuh kita terpenjara, tapi kepala kita enggak kan, tapi pikiran kita enggak kan, kreativitas kita enggak kan. Jadi bisa dialirkan ke buku-buku, bisa dialirkan ke bisa menulis apapun lah, cerpen, atau mungkin menulis novel, atau mungkin menulis cerita singkat, atau mungkin cerita fiksi dan lain sebagainya, cerita detektif atau apapun lah, cerita apapun lah, ditulis saja gitu. Ya kita nggak bakalan tahu kan, jangan-jangan kita bakatnya di situ, atau mungkin jalan kita di situ. Setelah wabah ini selesai kita full langsung di situ kan, nggak tahu, kita nggak pernah tahu. Dicoba aja dulu gitu. Jadi bisa menulis dan lain sebagainya. Terus yang ke berapa sekarang? Selanjutnya lah ya, lupa. Yang selanjutnya bisa membuat kue misalnya, atau belajar masak. Bisa bahan-bahannya mungkin bisa dipesan via ojol, atau mungkin Grab, Gojek, atau mungkin bisa dari Tokopedia, Bukalapak dan lain sebagainya. Tinggal dipraktekkan di rumah gitu. Jadi benar-benar bisa mengasah kemampuan kita yang dulunya udah terpendam gitu, atau mungkin dulu udah dilakuin tapi sekarang lebih efektif lagi, lebih full, lebih bisa memberikan effort yang lebih tinggi lagi gitu. Belajar masak, belajar bikin kue, belajar bikin minuman, belajar bikin makanan sehat, atau mungkin belajar bikin apapun lah, apapun yang mungkin dulu hanya di pikiran aja, mungkin hanya di target-target aja tapi belum terjamah gitu. Bisa dimulai sekarang, bisa dibuat secara produktif. Jadi benar-benar memanfaatkan waktu dengan baik. Jadi stresnya dikurangi lah. Karena mungkin ya tetap aja stres karena cicilan gimana gitu kan, dan lain sebagainya, atau mungkin tanggungan makan besok gimana gitu. Tapi ya dicoba aja lah,
karena mungkin ya kita juga nggak dapat apa-apa kan kalau meratapinya aja gitu. Terus yang selanjutnya selain bikin kue, menulis, membaca dan lain sebagainya adalah workout atau olahraga. Mungkin yang dulu waktu bekerja nggak pernah olahraga gitu, atau mungkin olahraganya cuma sedikit. Sekarang bisa workout di rumah atau cuma push up, sit up dan lain sebagainya pun udah cukup, udah lebih dari cukup menjaga kesehatan. Jadi ya lebih produktif lagi gitu, lebih memberikan hal yang positif bagi tubuh kita gitu. Jadi kita mengurangi stres, tubuhnya lebih fit, lebih kuat, dan kalau misalnya kena penyakit pun lebih kerentanannya jadi lebih kecil gitu. Jadi kita bisa lebih kebal gitu, lebih kuat gitu untuk menghadapinya gitu. Terus yang selanjutnya lagi berkomunikasi sih. Kita jadi lebih punya banyak waktu untuk berkomunikasi ke orang tua kita, ke teman-teman kita, kan bisa video call. Ada yang lagi tren nih sekarang Zoom ya. Jadi video call, atau mungkin kita bisa ngobrol langsung gitu ke keluarga kita, adik kita, orang tua kita, sanak saudara, keponakan, dan banyak lah, kakek, nenek dan lain sebagainya gitu. Jadi mungkin sejauh ini itu sih yang bisa aku bagikan, itu bisa aku berikan. Nanti mungkin di video-video selanjutnya aku coba kulik-kulik lah beberapa hal yang bisa bermanfaat. Jadi semoga bisa lebih sering lagi lah ya, lebih intens lagi untuk membagikan video-video seperti ini ke teman-teman semuanya. So mungkin sampai sini aja, jangan lupa untuk like dan subscribe ya untuk ke perkembangan dari YouTube ini. Terima kasih, sampai jumpa.